kemarin malam tuh Mbak. Nah, yang physical illness itu apa namanya? Yang di poster saya tuh cuman menampilkan hanya 4 yang tertinggi. Sedangkan rencananya saya, wah berarti ini kemungkinan bisa jadi sedikit pembeda nih dengan manuskrip yang nantinya jumlah physical illness tuh kan banyak banget jenisnya gitu. Nah, semua yang tercantum di Taiwan Biobank-nya itu rencananya saya akan analisis semua gitu dan saya masukkan di manuskrip. Nah, kayak gitu tuh sudah bisa menjadi pembeda atau kayak gimana? Saya khawatir kalau jadi apa duplikasi atau plagiarisme atau gimana. Mohon bantuannya Mbak. Terima kasih. Baik, mungkin kalau semisal dari segi judul dulu nggih Ibu, kalau semisal itu plek ketiplek mungkin bisa kita rombak atau kita bisa cari kata lain seperti itu. Kalau untuk yang diupload itu hanya abstrak, mungkin nanti kita juga bisa parafrase di bagian abstrak. Tapi memang kalau semisal yang diupload atau yang sudah tersubmit itu dia sudah ada beberapa variabel gitu Ibu. Nah, itu mungkin kita bisa cari dengan variabel lainnya. Jika di penelitiannya Ibu itu mengandung banyak variabel gitu. Jadi kita cari satu variabel lalu kita dalami gitu. Atau diparafrase di bagian abstraknya. Nah, tapi kan kalau di bagian abstrak itu kan juga sudah menyinggung di result dan conclusion-nya juga gitu. Jadi memang harus ada banyak bagian yang kita rubah seperti itu. Untuk data mungkin bisa digunakan, tapi bisa kita olah yang sama mungkin bisa, cuman kata penyampaiannya, nah itu kita yang harus racik ulang gitu. Jadi semisal kita waktu yang sudah terupload, tersubmit itu dia menjelaskan bahwa si A ini dengan si B bagaimana. Nah, ini kita yang harus ramu atau kita parafrase ulang dari yang sudah tersubmit. Istilahnya kita menggunakan data yang sama, cuman bahasanya saja yang berbeda yang kita sajikan gitu. Kalau itu variabelnya cuma satu dan tidak bisa kita pecah lagi gitu istilahnya. Tapi kalau semisal di data itu yang tersubmit dan yang mau Ibu proses ini ada variabel yang wah ini bisa nih saya ambil satu variabel lalu saya perdalam terus kita upload itu. Nah, itu bisa juga seperti itu. Seperti itu, Ibu. Jadi kan itu physical illness itu kan saya jadi memang ada yang sangat menonjol sekali gitu. Cuman tadi saya coba apa analisis ulang, ini tuh ada bagian yang oh ternyata bagian jenis penyakit yang ini gitu kayak tadi itu apa ya osteoporosis itu ternyata ada hubungannya erat nih sama si anxiety sama kecemasan gitu. Nah, cuman kan saya nggak cuman satu penyakit aja, tapi yang kemarin saya submit di poster itu all in gitu. Pokoknya physical illness at least satu aja pernah ngalamin ya udah dia berarti masuk di physical illness uh, kena itu gitu. Saya jadi kalau kalau Mbak Hanifah tadi bilang apa namanya dipretelin gitu, apakah nyebut salah satu penyakit gitu karena atau kita bisa globalkan kayak gimana ya Mbak? Tapi yang jelas yang kemarin itu yang saya kirimkan judul yang pertama itu kan eh, apa gitu kan terus akhirnya diajarin yang pakai apa SMO gitu kan. Nah, Ya. begitu keluar dari SMO-nya itu saya berubah judulnya jelas. Nanti rencananya memang abstraknya juga saya rubah gitu. Cuman em, untuk datanya kalau dipretelin itu yang Susah, ini Ibu. analisis maksudnya ngulangnya ngerombaknya banyak gitu. Tapi kalau Oke. hanya sekedar nambahin yang tadi saya temukan tuh physical illness tuh ada nih banyak gitu. Beberapa ada yang relate sama si kecemasan, ada yang tidak relate sama depresi gitu. Karena kan itu outcome-nya memang dua tapi dianalisisnya satu-satu gitu. Gimana tuh ya, Mbak? Berarti kalau semisal lebih enak, berarti gini, kalau semisal dikatakan lebih enak kita ambil atau nyebut salah satu penyakit, kayak yang tadi Ibu sebutkan tadi,
Jika bisa seperti itu juga mboten napa-napa Bu. Tapi kalau yang Hmm, diupload itu hanya abstrak mawon nggih. Maksudnya bagian abstrak saja gitu kan Bu. abstrak saja kok Mbak. Heeh. Atau kalau enggak kita bisa menuliskan. Jadi dengan topik yang sama ataupun dengan data yang sama, yang Hmm. data diolah itu juga sama, tapi menggunakan kalimat yang berbeda. Nah, ini kita coba cek Turnitin dulu. Nanti Hmm. nanti dia kena atau enggak gitu. Tapi kalau misal enggak kena, kita ambil bagian abstraknya dulu. Jadi kayak Ibu sekarang membuat abstrak baru terkait dengan penelitian yang kemarin Hmm. itu. Lalu kita cek Turnitin. Kalau dia terdeteksi tinggi, nah itu memang harus ada Oh, yang satu kita ambil lalu kita perdalam gitu. iya, iya. Ber- Berarti kalau gitu PR-nya saya sebelum hari Senin besok itu, Jumat ya besok ya? Iya, Besok berarti bisa. itu sudah membahas abstrak juga atau Belum, memang belum. Hari apa kedua yang harus itu, saya lakukan dulu supaya apa oke. nggak ketinggalan di kelas itu? Oke, untuk persiapan hari kedua itu kayak sepertinya pencarian referensi, Bu. Jadi Ibu cukup menyiapkan judul dan keyword saja untuk masuk besok hari kedua. Jadi belum sampai ke abstrak, gitu Ibu. Oh, jadi Nje. sementara saya masih ada waktu untuk menyusun abstrak yang baru gitu, nggih. Betul, betul. Masih Oh, lama siap. malah Bu kalau untuk cuman penyusunan abstrak saja. Yang penting untuk pertemuan besok, judul dan keywordnya sudah ada. Untuk kita praktek pencarian referensi. Oh, iya Mbak. Cuman kan waktu pas kapan itu Pak Ju kan juga pernah jelaskan pertama itu eh resultnya dulu gitu kan, garap result dulu. Terus kemudian method kan standar. Terus introduction. Terus kayaknya kalau nggak salah abstrak itu yang terakhir kali ya. Nah, Iya, saya iya. nanti ikutin saja apa ngikutin proses yang ada di kelas saja Iya. atau saya mencoba-coba buat maksudnya biar nggak dua kali kerja. Oke, mungkin Ibu bisa coba-coba dulu gitu nggih. Nanti kita cekkan Turnitinnya. Nanti kalau Mm-mm. misal setelah coba-coba ini kan Oh soalnya gitu. untuk jangka besok Ibu menulis manuskripnya mau gimana gitu Iya, kan, Bu. iya, Nah, iya. itu nggih, Oh, seperti jadi itu. coba-coba dulu aja ya, Mbak ya. Iya, bikin dulu aja, nanti kita cekkan kalau semisal aman tidak terdeteksi bisa kita lanjut gitu. Sebenarnya Oh, memang abstrak itu di terakhir Bu karena kan body of paper dulu ya. Jadi mm, abstrak itu kan ada di dalam body of paper, jadi tinggal cuman comot-comot gitu. mm, mm. Oh, Gitu Ibu. berarti ini saya coba-coba dulu buat abstrak yang baru, yang maksudnya yang berbeda dengan yang saya apa publish di poster. Terus Oke. kemudian saya bisa ngecekannya kapan ya, Mbak? Maksudnya apakah pada saat kelas online? Kayaknya kelas online kan fokus di satu topik terus nggarap gitu. Nah, ini gimana? Saya direct ke Mbak Hanif atau gimana? Boleh. Kalau nanti semisal Ibu sudah bikin dan sudah selesai bisa langsung kirimkan ke saya Ibu. Oh, iya, iya. Chat Baik. pribadi ke saya. Nje. Oh, iya, iya. Terima kasih, Mbak Hanif. Iya, matur. Sama-sama Ibu. Nje. Saya masuk ke pertanyaan yang ada di kolom obrolan, nggih, Bapak Ibu. Yang pertama, dari Bapak Jatmiko. Bagaimana mengetahui jurnal itu predator, khususnya untuk Scopus? Oke, di dalam jurnal predator ini sebenarnya banyak macamnya, nggih Bapak Ibu. Ada yang dia itu ternyata per tahunnya mengalami kenaikan yang signifikan saat eh, publikasi gitu. Jadi kayak semisal per tahunnya biasanya itu dia hanya 100, tiba-tiba di tahun 2023 dia jadi 500. Nah, itu juga bisa disebut jurnal predator. Tapi kita tidak bisa langsung menjudge bahwa jurnal itu predator gitu. Memang harus ada yang kita perhatikan terlebih dahulu. Nah, kalau di scopus.com, Bapak Ibu semisal bisa mengakses scopus.com, itu nanti Bapak Ibu bisa lihat di Scopus content coverage-nya. Seperti yang sudah saya katakan tadi, kita lihat terbitan jurnal itu per tahunnya, itu ada kenaikan yang signifikan atau penurunan yang signifikan atau tidak. Biasanya deteksi awalnya di situ Bapak Ibu, untuk jurnal yang uh, harus kita waspadai seperti itu. Kita nggak bisa langsung ngejudge jurnal predator gitu ya. Kita bilangnya jurnal yang harus kita waspadai seperti itu. Lalu ada juga link yang namanya bell list. Nah, itu di situ juga sudah tercantum jurnal-jurnal yang dari bell list itu dia terindikator sebagai jurnal yang predator. Mungkin bisa saya perlihatkan, boleh minta tolong kepada Mas Hafid untuk share screen, nggih Mas Hafid?
Baik, Mbak. Izin share screen, Bapak Ibu. Iya. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Belum, Mbak, Pak. Sudah, sudah. Sudah? Oke, sampun. Nggih. Nah, ini Bapak Ibu, ini untuk tampilan scopus.com. Nah, untuk pencarian jurnal, jurnal itu kita bisa lihat cari jurnal itu tidak perlu lisensi ya Bapak Ibu. Jadi kalau ini kan tampilan untuk lisensi. Lisensi itu biasanya kita gunakan. Lisensi Scopus itu hanya saat pencarian referensi. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mengecek jurnal itu bagaimana terbitan per tahunnya, nanti bisa langsung masuk ke scopus.com, lalu bisa diklik bagian sources yang tengah ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa mengcopy paste atau menuliskan judulnya. Kalau semisal Bapak Ibu sudah mengetahui nama jurnalnya, semisal wah saya mau lihat jurnal civil engineering gitu. Nah, itu bisa di enter title di sini. Civil engineering gitu aja, Mas. Paling atas itu nggak apa-apa, Mas. Cuman buat contoh saja. Oke, setelah sudah, kita tinggal find source. Lalu, nah ini bisa kita klik langsung untuk melihat source detailnya. Di sini, yang perlu kita perhatikan, Bapak Ibu, yang pertama adalah years currently covered by Scopus. Jadi, jurnal ini terindeks Scopus itu sampai tahun berapa. Untuk saat ini mungkin lebih amannya jika covered jurnalnya itu ada di tahun 2024. Jadi kalau misal di bulan ini Bapak Ibu mencari jurnal, lalu di years covered-nya itu 2023, mungkin kita harus mencari yang lain terlebih dahulu. Atau kita mencari yang jurnal-jurnal yang sudah tercover sampai ke 2024. Selanjutnya, untuk melihat terbitan jurnal per tahunnya, itu Bapak Ibu bisa langsung masuk di Scopus Content Coverage yang di bawah ini. Nah, ini kita klik. Nah, kita lihat 5 tahun terakhir dari terbitan jurnal tersebut. Aman atau tidak. Semisal dari tahun 2020 sampai lalu sampai ke 2024, ini ada kelonjakan yang 3 kali lipat gitu Bapak Ibu, yang signifikan, lalu ada penurunan yang signifikan, itu perlu kita waspadai. Tapi kalau semisal dari 2020, semisal ini 120, lalu di 2021 dia ada di 300 gitu itu kan signifikan, banyak 2 kali lipat gitu. Tapi waktu di 2022, 2023-nya masih tercover atau masih terindeks, itu berarti masih aman. Lalu selanjutnya kita bisa lihat dari flow yang dari 2022 sampai 2024 itu tidak mengalami kenaikan yang signifikan seperti itu. Kalau jurnal seperti itu tidak terlalu signifikan dan matriksnya itu aman, nah itu bisa kita katakan aman untuk kita coba submit di jurnal tersebut. Tapi kalau dari awal di sini sudah ada kelonjakan yang signifikan, apalagi di 2024 dia sudah melebihi batas dari 2023, nah itu perlu kita waspadai. Takutnya nanti dari Scopus ada himbauan lalu di akhir nanti discontinue gitu. Jadi belum selesai jurnal kita publish dia sudah discontinue. Takutnya seperti itu. Lalu yang kedua adalah Bellis. Nah, ini Bapak Ibu bisa langsung search-kan saja di Google Chrome. PAK Kemendikbud. Bisa diklik. Nah, itu jurnal Predator. Ini juga bisa Bapak Ibu menjadi rujukan. Untuk linknya itu ada di, nah ini https Bellis atau langsung saja diketikkan di dalam Google Chrome Bellis gitu. Nanti mungkin ini bisa kami copy masukkan ke dalam obrolan gitu Bapak Ibu. Nah di sini Bapak Ibu tinggal copy paste yang judul yang Bapak Ibu ketahui atau yang ingin dicek.
betul itu di copy, lalu kita masukkan di kolom search yang ada di playlist ini. Nah, kita tinggal pastekan saja di situ. Nah, nanti di bawahnya itu pasti akan ada update. Kalau semisal jurnal ini masuk Predator, akan ada nama jurnal itu di bawahnya. Tapi juga perlu diperhatikan lagi Bapak Ibu, ini playlist ini juga tidak terlalu jadi update-annya itu mungkin 3 tahun sekali gitu nggih. Soalnya terakhir update di 2021. Jadi mungkin kita bisa mewaspadainya dengan cara melihat saja dari terbitan per tahunnya itu stabil atau tidaknya. Mungkin hanya dari situnya saja. Seperti itu Bapak Ibu. Apakah ada pertanyaan terlebih dahulu? Izin bertanya, Boleh. yang dimaksud dengan stabil tadi itu apakah setiap tahunnya ada kenaikan atau hampir sama begitu, misalnya dari tahun 2019 ada 170, kemudian 2020 ada ya sekitar 100-an berapa begitu. Apakah seperti itu atau ada kenaikan, atau yang dimaksud stabil itu yang bagaimana? Stabil di sini mungkin kalau ada kenaikan dia tidak signifikan. Jadi ada kenaikan cuman 3 sampai 10 jurnal. Semisal 120 jadi 130. Nah, terus lalu tahun berikutnya itu juga ada kenaikan tapi nggak signifikan cuman dikit-dikit. Nah, itu masih aman. Kalau yang nggak aman itu yang tadi dia cuman sekali naik atau sekali turun tapi langsung drastis. Semisal jadi 150 jadi 450. Nah, itu harus perlu kita curigai seperti itu, Ibu. Ya, terima kasih. Oke. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Mbak, mohon izin bertanya boleh Mbak? Iya, gimana Ibu? Gini Mbak, kan saya tuh pernah submit di jurnal Q2. Nah kemudian itu kan saya cari yang open access biar cepat ya Mbak, karena biar cepat lulus mata kuliah. Nah kemudian karena APC-nya itu belasan juta gitu kan. Jadi ya udah deh saya ini aja biar cepat lulus, saya udah ngulang kan Mbak. Tapi abis itu saya di reject Mbak. Nah di reject itu saya disuruh untuk ada email itu harus ditransfer ke jurnal yang lain gitu loh Mbak. Oke. Transfer jurnal tapi ke Q1 Mbak, tapi sama-sama punya Elsevier. Cuma itu APC-nya lumayan $4.000 Mbak, 3.900. Iya, 50 Jadi, juta. Iya. 50 juta lebih kan Mbak. Iya, Itu betul. saya mohon ini Mbak pencerahan apa sebaiknya saya ikutin atau gimana ya, saya bingung. Oke. Jadi kalau semisal ada hal seperti itu nggih Bapak Ibu. Jadi setelah Bapak Ibu submit lalu ada balasan suruh kirim ke jurnal lain. Sebenarnya itu penolakan secara halus gitu nggih. Jadi itu bisa kita ambil tergantung kitanya. Bisa kita ambil bisa tidak. Kalau semisal itu ternyata Q1 dan APC-nya itu lebih mahal gitu nggih. Nggak usah kita ambil, nggak masalah. Lalu kita mencari jurnal tujuan yang lain seperti itu. Jadi untuk submit itu memang ada banyak hal balasan nggih, macam-macam balasan nggih. Salah satunya itu tadi. Jadi kita balasannya cuman kamu bisa upload manuskripmu ini ke jurnal ini. Itu sebenarnya tolakan halus seperti itu. Tapi kembali ke kitanya lagi. Bisa kita ikuti, bisa tidak gitu. Kalau misal Bapak Ibu setelah disuruh itu mengupload ke jurnal lain tapi kita nggak menerima dan kita sudah ada jurnal pilihan yang lain, kita bisa gunakan jurnal pilihan kita yang mungkin dari segi skupnya, lalu APC-nya, lalu terbitannya sudah sesuai dengan kita. Nah, kita bisa ambil yang lain itu, Ibu. Jadi nggak perlu saklek harus menuruti apa yang sudah di-emailkan gitu. Kalau ada rekomendasi jurnal. Seperti Terima kasih itu. ya Mbak. Terima kasih. Sama-sama. Tapi kalau misal dalam jurnal tersebut, walaupun dia Q1 tapi dia hybrid, nah hybrid itu adalah jurnal yang dia memiliki dua konsep nih Bapak Ibu. Jadi ada yang open access, ada yang close access. Nah kalau semisal jurnal itu hybrid, mungkin Bapak Ibu bisa mengikuti saran dengan cara minta di close access gitu. Kalau close access itu biasanya no APC. Jadi tidak membayar, tapi yang open access itu yang membayar 4.000 sekian, 3.000 sekian gitu. Jadi kita saat di email lalu ada saran untuk diterbitkan jurnal di ABCD, kita sebaiknya mencari tahu terlebih dahulu jurnal tersebut. Kita lihat
dari skupnya, lalu dari kuartilnya, mungkin kalau ada yang syarat harus kuartil berapa, lalu kita lihat APC-nya dan kita lihat jurnal tersebut hybrid atau tidaknya. Kalau semisal jurnal tersebut hybrid dan kita bisa memilih untuk close access, mungkin kita bisa ambil gitu. Kalau tidak, kita bisa cari yang lain. Seperti itu, nggih, Bapak Ibu. Ada yang bertanya lagi atau saya lanjutkan untuk menjawab pertanyaan di kolom obrolan? Izin bertanya, Mbak. Iya, bagaimana Ibu? Iya, saya ingin bertanya tentang jurnal yang Oke. mengakomodir tentang short article. Itu gimana caranya, Mbak? Jurnal yang bagaimana Ibu? Mohon maaf. Yang menampung, yang menerima short article. Short article. Iya. Contohnya seperti apa Ibu? Iya, saya nih lagi belajar tentang short article yang referensinya nggak banyak, lalu Oke. penulisan katanya tidak lebih dari 1000 kata gitu. Apakah pernah mengetahui, Mbak? Oke, sejauh ini nanti kita kalau untuk short article nggih Bapak Ibu, kita lihat di dalam homepage jurnalnya. Jadi kita harus Oke. cari satu persatu. Iya, karena jurnal itu kan dia menerbitkan banyak hal. Ada yang review jurnal, ada yang original research, banyak gitu nggih Bapak Ibu. Jadi kita harus mendalami di dalam guideline-nya atau Oke. information dari jurnal tersebut. Apakah jurnal tersebut bisa untuk menerbitkan short article atau tidak. Nah, itu kita saya tidak bisa langsung ngomong jurnal ABC gitu Iya, Bapak Ibu, iya. karena banyak list jurnal yang harus kita masuk satu persatu untuk mencari tahu seperti itu Ibu. Oh, baik. Ya, terima kasih, Atau kalau Mbak. enggak, iya Ibu, atau kalau enggak ada kolega atau rekan yang sudah pernah menerbitkan short article, mungkin bisa meminta Oh, iya. pertimbangan. Baik. Nggih. Ya, ya, baik. Iya, Terima sejauh kasih, ini, Mbak. iya Ibu, karena saya belum pernah untuk ke short article tersebut, Iya. Bapak Ibu. Nggih. Saya langsung masuk ke dalam kolom obrolan, nggih Bapak Ibu, saya lanjutkan. Selanjutnya dari Ibu Tri Juliana. Mohon izin bagaimana caranya kita mengetahui link resmi submit Scopusnya. Oke, untuk mengetahui link resmi homepage, Bapak Ibu jangan pernah search di Google. Karena sekarang oknum cloning jurnal itu benar-benar sudah mengcloning sampai ke dalam ISSN-nya. Jadi sudah sama plek-ketiplek dari tampilannya, lalu ISSN-nya itu sudah sama gitu. Okay. Jadi dari kami menyarankan untuk pencarian resmi homepage jurnal itu hanya melalui 2 hal. Yang pertama adalah scopus.com. Jadi nanti Bapak Ibu bisa masuk ke scopus.com. Seperti tadi, kita masuk ke source detail, lalu di Scopus Content Coverage. Itu nanti kalau Bapak Ibu klik, tadi kan sudah dicontohkan sama Mas Hafid, ada angkanya nggih Bapak Ibu. Nah, di angka itu kita bisa klik untuk membuka View at Publisher. Saat kita klik View at Publisher itu nanti akan nge-link langsung ke dalam homepage jurnalnya. Kalau enggak nge-link langsung, nanti di atasnya itu sudah ada nama jurnalnya. Itu bisa kita klik, lalu kita bisa masuk ke dalam homepage-nya. Atau yang kedua, itu di Simago JR. Nah, kalau di Simago JR ini, kita harus mengetahui ISSN dan nama jurnalnya itu juga harus dari scopus.com. Gitu. Jadi, scopus.com dan Simago JR ini adalah 2 hal yang saling terhubung. Jangan sampai Bapak Ibu nanti mengetahui nama jurnal dan ISSN itu dari Google. Gitu, seperti itu. Jadi kalau nanti semisal dari Simago mungkin bisa didemonstrasikan Mas Hafid, mohon maaf. Izin share screen, Mbak. Oke. Nah, di sini, ini kan tadi kita sudah mendapatkan nama jurnalnya gitu nggih Bapak Ibu. Kita sudah mendapatkan nama jurnal. Di sini kita bisa copy EISSN-nya. Jadi Bapak Ibu jika mengcopy ISSN dan EISSN, pastikan mengkopinya itu di Scopus. Setelah kita copy, kita buka Simago JR. Oke, Simago Journal Ranking. Lalu kita buka tampilan seperti ini, kita pastekan di sini. Nah, di kolom search kita pastekan, lalu kita tinggal klik nama jurnalnya. Nah, akan ada tampilan seperti ini Bapak Ibu. Kita cari bagian information. Nah, di bagian information ini akan ada tools homepage. Kita bisa klik homepage-nya.
Nah, ini adalah homepage atau halaman resmi dari jurnal yang kita cari. Seperti itu. Kalau misal kita mencari di dalam Google Search, itu bisa memang tampilannya sama, tapi kita mungkin tidak bisa menjamin kalau itu link asli. Seperti itu. Apalagi kalau dari publisher-publisher yang gede, seperti Elsevier, lalu dari Sage, kayak gitu, itu rawan untuk homepage jurnalnya untuk di-cloning. Seperti itu, Bapak Ibu. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Oke, saya lanjutkan, nggih. Dari Ibu Syati Irawati, izin bertanya bagaimana mengetahui jurnal internasional terindeks WUS dengan SJF minimal 0,05. Mohon arahannya, terima kasih. Oke, WUS ini kalau untuk jurnal yang terindeks WUS itu di atasnya Scopus nih Bapak Ibu. Jadi mungkin ini bisa kita lihat dan kita langsung masuk ke dalam homepage-nya, dalam halamannya WUS. Nah, lalu kita cari atau kita lihat di dalam WUS itu jurnal Bapak Ibu, mungkin langkahnya akan sama seperti yang kita lakukan di Scopus untuk mencari jurnalnya gitu. Mungkin bisa dibukakan Mas halaman dari WUS. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu langsung bisa search jurnal. Mungkin education. Oke. Coba di search dulu. Ini di sini kita mencari berdasarkan subjek area nggih Bapak Ibu. Jadi Mas Hafid ini search berdasarkan subjek area. Nah, nanti bisa kita langsung perdalam. Misal jadi kita lihat secara detail mengenai jurnal-jurnal yang sudah kita searchkan. Seperti itu. Untuk WUS seperti itu nggih Bapak Ibu. Untuk toolsnya dia lebih simpel daripada yang Scopus, cuman dia indeksnya lebih tinggi dari Scopus. Seperti itu. Coba Selanjutnya, izin Mbak, iya boleh Ibu. Mbak, izin masuk. Tadi bicara dengan Luus, pertanyaan saya, boleh ditampilkan nggak Mbak, mencari SJIF-nya itu yang 0,05 itu di situ salah satu aja di antaranya. Kalau Oke. di Scopus kan kita tinggal lihat kuartilnya, dia di 0 sampai 25, Q4, 25 ke atas, sampai 50 Q3. Nah, kalau di WOS untuk mencari 0,05-nya gimana Mbak? Boleh ditampilkan Mas Hafid? Arahan, masih. Iya, kita juga sama-sama belajar gitu. Saya kalau untuk bus memang belum terlalu familiar gitu nggak. Jadi kita Karena belajar bersama-sama. jujur saja artikel Iya, saya ditolak iya, secara halus di di Q3 bus. di Oh, eh, di ah, Scopus. di Scopus ditolak secara halus, diarahkan ke jurnal internasional terindeks Copernicus, tapi saya perlunya minimal Scopus Q4 atau WUS dengan JIF skornya 0,05. Wah, harus ada akun masuk ini Bu. Oh, harus masuk ke Kita akun ya? belum, iya, kita belum memiliki untuk akun masuk. Kalau saya diarahkan aja bisa nggak ya? Kalau saya diarahkan, saya pakai akun saya. Boleh, boleh, boleh. Mungkin Ibu bisa Boleh. share screen. Mana ya? Akun saya dari tadi. Apa tadi? Terus. Nah, sudah nampak ya? Nampak ya? Kayak akun saya. Nah, ini Ya, gimana sudah. masuknya? Oke, sebentar Ibu.
Mungkin bisa dimasukkan seperti Ya, tadi. saya masukin apa ya? Justru itu saya nggak tahu Satu jurnal apa yang punya Ibu terindeks. atau Ini misalnya Ijisar. boleh. Ijisar ini singkatan atau mau yang panjang nggak ya? Atau kalau nggak skupnya Ibu gitu. Nanti kan dia akan menampilkan Oh, jurnal-jurnal skupnya yang ya. Oke, 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 oke. Iya. Itu ya. International Journal of Economic Management and Accounting misalnya gitu ya. Iya, Nah, coba ini Ibu. saya klik ya. Iya, yang view profile page itu Bu, coba Oh, view diklik. profile page. Oh ya. Iya. Nah, itu. Gimana nyarinya Malaysia punya? Malaysia pula lagi. Nah, di mana mengetahui dia 0,05 ya? Sebentar. Ini Bu, coba visit site ini yang Visit ada site. di jurnal website. Nggih. Nggak nampak ya. Baru masih muter-muter Ibu. Padahal sinyalnya tinggi di sini. Oh, Oh, not found. bisa diulangin lagi mungkin Bu. Hah? Kita back ya? Iya, kita refresh mungkin. Kita refresh dulu. Refresh. Nggak mau di refresh. Nggak mau. Oke, kita masuk ke tab sampingnya, Bu. Bentar, saya ketutup meeting record. Oh iya. Ketutup announcement juga. Nah, mana nih caranya supaya nggak... Diklik lalu digeser gitu. Kenapa? Digeser, Nah. bisa nggak, Bu? Coba kita kesini lagi, yuk. Nah. Baiknya yang mana? Lagi. Kalau Bentar, mana? kita Karena turun ini ke hasilnya bawah. pencarian. Hah? Cuman kayak gini ya, Ibu ya? Iya. Kita kembali ke jurnal yang lain. Atau Enggak. Hanya satu berarti ya. Yang spesifik. Nah, oh ini nih di bawahnya nih. ada banyak bawahnya tadi, Bu. International Journal Managerial and Finance Accounting. Saya view ya. Coba view profil. Ini mencari Visit SJF site ya, Bu. ya. Iya, betul, Bapak. Publisher-nya Ada di 2008. bawah. Paling bawah ya, Bapak? Iya, bawah. Nah, itu, Bu. Ini ya. Iya. Iya. Ini ya. Ini 2023. Nah, itu. Tapi Bawah dia itu tidak skornya. menunjukkan Bawah. 0,05 minimal. Oh ini. Sabar. 0,37. Ini ya. Sabar, Bu. Siap. Oke. Aman ya. Aman. Terima kasih. Baik. Sudah paham. Ya, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, jadi kita masuk ke visit homepage-nya. Berarti nggih tadi nggih Bapak Ibu. Ke sini ya? Mohon maaf. Iya. Karena saya juga masih belajar tentang MUS nggih, Bapak Ibu. Jadi agak masih harus mencari kalau enggak buka langsung ngaten nggih. Mungkin Berarti kalau selanjutnya 0,05 kecil Iya. ya, enteng harusnya. Iya, tapi kayaknya juga tembusnya susah nggih Pak nggih kalau di MUS itu. Karena saya juga belum berpengalaman menembus bus. Biasanya baru Scopus gitu nggih. Baik, saya stop screen ya. Boleh Ibu, nggih. Kak Hanifah izin nanya. Boleh, Bapak. Saya langsung share screen saja ya, Kak ya. Boleh. Ini Kak, tunggu. Ini kan alhamdulillah minggu lalu sudah saya revisi salah satu jurnal saya di Taylor and Francis Group. Iya. Sekarang saya mau submit lagi tentang industri halal. Ini Kak, saya mau tanya, ini termasuk menurut Kakak ini termasuk predator atau tidak ini Kak? Ini jurnalnya ini. Oke. Karena Dia lebih mencolok dari sekali nih Kak 2023 ke 2024. Saya nggak bisa langsung ngejudge dia predator gitu nggak Pak, tapi lebih amannya kalau semisal Bapak cari dulu yang lain gitu. Ini kita singkirkan dulu nggih. Untuk tahun coverage-nya
years coverage-nya atas? Apakah sudah dulu? Oke, aman kalau untuk years coverage-nya. Mungkin takut di Scopus content coverage-nya itu nggih Bapak ya. Mungkin bisa cari dulu yang lain. Ya, atau Bapak Ibu bisa download list yang dari Scopus. Itu kan ada nanti di search, itu paling atas. Kalau misal ini Bapak back, paling atas nanti itu ada kayak Scopus list jurnal gitu. Ya, itu bisa kita lihat dan kita copy paste nama jurnal ini, aman atau tidaknya gitu. Oh iya, siap. Iya. Makasih Kak. Mungkin bisa Iya. sedikit membantu menjawab Ibu Boleh, Hanifah. silakan Ibu. Nggih. Untuk Pak Sirajudin, kebetulan ya kemarin saya mengikuti workshop dari Taylor and Francis. Kemudian pihak Taylor and Francis itu mengatakan bahwa semua jurnal yang dipublikasi oleh Taylor and Francis itu tidak ada yang predator seperti itu. Dipastikan tidak ada yang predator karena ada apa ya, publisher itu yang besar, kemudian mereka menerima jurnal dari jurnal predator itu efeknya itu luar biasa seperti itu, dan pemulihan nama baiknya juga lama. Sampai 3 tahun itu belum selesai, makanya Taylor and Francis tidak mau mengambil risiko itu. Jadi untuk semua jurnal diterbitkan oleh Taylor and Francis itu dipastikan tidak predator seperti itu. Oh iya. Kalau memang dari Taylor and Francis kemarin yang saya upload itu yang ini. Mana ya? Ini. Alhamdulillah sudah masuk ke revisi kedua kemarin. Oke, wah selamat nih Pak. Iya, cuma ini ada lagi satu jurnal saya yang tentang industri halal. Itu saya rencana mau cari lagi jurnal yang lain selain Taylor and Francis. Oke, J. Mungkin sama seperti tadi. Terima kasih juga Ibu informasinya mengenai Taylor and Francis juga. Iya, sama-sama Bu Hanifah. Iya. Masih ada yang ditanyakan, Bapak? Masih Bu, kalau Iya. alamat link untuk daftar WOS ada nggak, Bu? Kalau WOS itu sepertinya untuk mendaftar entah apakah itu harus dari universitas atau kita bisa daftar. Nah, itu akan saya pelajari terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Harus adanya lisensi atau tidak. Nah, itu saya belum mengetahui mengenai hal itu. Mungkin akan saya sampaikan di sharing session selanjutnya mengenai WOS bagaimana untuk kita masuk dan lain sebagainya. Soalnya tadi dilihat dari share screen-nya Mas Hafid itu tadi ada tulisan register gitu. Oh, Iya, Pak. nanti kalau ada linknya bagi-bagi Bu. Oh, gitu. Ya. Oke Bu, dari saya Bu. Nanti akan coba saya ulik dan saya sampaikan di sesi selanjutnya. Atau mungkin ada Bapak Ibu yang lain proses dan tahapan yang seperti dalam e-learning. Oke, mungkin dari Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang bisa membantu saya menjawab atau berbagi ilmu mengenai WUS. Monggo dipersilahkan. Jika tidak, mungkin pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Mas Hafid mungkin. Itu Bu, indeksnya Ya. memang betul lebih tinggi WOS atau Scopus? Nah, ini banyak yang bilang itu kalau WUS itu memang di atasnya Scopus, dari segi menembus pun juga lebih susah gitu, okay, Pak, Bapak Ibu. Jadi kalau untuk bicara tentang indeks ini kita belum tahu secara pasti pengindeks yang benar. Maksudnya perbedaannya itu di mana? Kok kenapa bisa pada mengatakan ini lebih tinggi, ini lebih susah? Nah, memang kalau taraf susahnya memang lebih susah untuk menembus WUS gitu. Seperti itu setahu saya, Bapak Nj. Oke, Bu. Nj. Silahkan Mas Hafid untuk pertanyaan selanjutnya. Ya, lanjutkan. Apakah di rumah Scopus akan diajarkan tentang systematic review? Nah, jadi untuk di rumah Scopus itu hanya berfokus dengan riset artikel atau original artikel Bapak Ibu nantinya seperti itu. Untuk susunan sebenarnya itu hampir sama Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, apakah sudah terjawab Ibu? Terima kasih Mas.
Kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Bapak atau Ibu itu. M. Faisal, izin Mbak, apa bisa diperagakan mulai dari cara mencari referensi artikel, misalnya 10 artikel saja dari Scopus atau SendDirect, kemudian di-copy ke Mendeley Desktop dengan menyimpan pada satu folder, kemudian lanjut mengcopy dari salah satu artikel untuk di-paste ke Grammarly dan cara Parawasa. Terima kasih. Nah, baik Bapak. Nah, ini kalau misal saya peragakan mungkin tidak cukup waktunya ya Bapak Ibu. Nah, mungkin saya akan mempraktekkan bagaimana cara mencari jurnal di SendDirect nantinya. Ini sebelah sendiri di mana? Izin saya screen Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa mencari referensi melalui SendDirect. SendDirect Bapak Ibu. Oke. Kemudian kita masuk ke jurnal. Oke, saya kemudian Bapak Ibu bisa masukkan keyword. Contoh digital marketing. Kemudian Bapak Ibu open. Kemudian Bapak Ibu filter dari mungkin tahun 2024, 2023, 2022, mungkin 3 tahun terakhir bisa. Kemudian riset artikel lagi. Kemudian untuk bahasa pilih bahasa Inggris. Kita pilih open access. Mas Hafid, Ya Ibu. apakah hanya bisa 2 suku kata, tidak bisa 3 suku kata, atau mungkin ada tambahannya gitu? Terima kasih Bisa Mas Ibu. Hafid. Ya, bisa. Misalkan ditambahi SMS gitu. Nah, Nggih, matur nuwun. SMS. Seperti ini Bu. Nggih Mas Hafid, tapi Bisa biasanya Ibu. di depan apa di belakang? Biasanya di depan SMS-nya ya. Oke, Nggih, kita matur coba nuwun. ini. Nggih. Saya pindah. Nah, bisa Bapak Ibu seperti ini. Kemudian kita filter lagi tahunnya. Bahwa riset artikel, kemudian English, kita pilih open access Bapak Ibu. Oke, 993. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menanda berapa artikel, misal 10. Oke, 10 artikel. Kemudian Bapak Ibu tinggal download saja ke atas, download 10 artikel. Oke. Nanti hasil downloadan dari Bapak Ibu berada di file Explorer atau file manager Bapak Ibu di bagian download, kemudian berupa zip atau RAR, tinggal Bapak Ibu ekstrak. Ekstrak A, oke, ekstrak. Nah, ini adalah referensi yang didownload melalui SendDirect Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu mau memasukkan ke dalam Mendeley. Oke. Kita buka Mendeley. Bapak Ibu juga bisa membuat folder di dalam Mendeley. Misal webinar sore. Tinggal kita add Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa menggunakan add file atau add folder. Saya contohkan add file. Kita pilih jurnalnya. Ctrl A untuk memilih semua. Tinggal Bapak Ibu open saja. Nah, kemudian silahkan Bapak Ibu dari author, title, tahun, sama publisher itu Bapak Ibu cek apakah terisi semua seperti itu. Karena kan nanti akan masuk ke daftar pustaka seperti itu.
Jika salah satu ada yang kosong, maka di daftar pustaka Bapak Ibu juga salah atau mungkin ada yang kosong seperti itu. Mungkin sampai sini dulu Bapak Ibu ada yang ditanyakan. Oke Mas Hafiz, terima kasih. Tiara, Lanjutnya. Nah, mungkin kalau saya lanjutkan nanti nggak selesai nih Pak. Mungkin pertanyaan yang lain juga tidak terjawab seperti itu. Mungkin sampai sini dulu mencari referensi sama memasukkan ke Mendeley. Mungkin besok sharing session yang berikutnya kita masuk ke selanjutnya seperti itu Bapak Ibu. Mas, untuk download satu file tadi kayak mana caranya Mas? Biar sekali download dia tadi Mas? Nah, Bapak Ibu juga bisa tandain di atas angka. Ada kotak seperti ini. Oke. Ya. Kemudian nanti Bapak ke atas itu ada download 11 artikel atau download beberapa artikel yang Bapak Ibu pilih nantinya. Tinggal diklik saja seperti itu. Oke Pak. Iya. Mungkin ada pertanyaan yang lain Bapak Ibu mengenai mendownload referensi atau mungkin penggunaan Mendeley. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hafiz. Ya, silakan Bapak. Perkenalkan, nama saya Akmal dari Sumatera Barat, Padang. Kebetulan saya ini sangat membutuhkan mendownload artikel, jurnal ya. Dari jurnal itu dalam bentuk artikel. Saya tanyakan di sini Pak Hafiz, dari yang mendownload tadi bahasanya menggunakan SendDirect. Iya. Ya, sekarang untuk mencari topiknya kan tadi ada smash marketing. Ya, sekarang mencari topiknya bagaimana supaya tercapainya Scopus itu. Scopus ya. Dan ada Scopus 1, Scopus 2. Bagaimana kita menilainya supaya banyak cepat dalam waktu cepat. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Hafiz. Nah, jadi gini Bapak Ibu, kalau kita mencari referensi melalui SendDirect, di sana tidak ada kuartilnya, H1, H2, H3 itu tidak ada. Kita harus mengecek. Kita copy dulu nama jurnalnya. Saya peragakan saja. Oke. Bapak Ibu bisa mengcopy nama jurnalnya. Contoh Note 2 Teknologi and Social Change. Kita copy, kemudian kita masuk ke Scopus. Bagian sources. Di sini kita menggunakan title atau judul dari jurnalnya. Kemudian tinggal kita paste saja. Pen sources. Oke. Nah, di sini 99, Bapak Ibu. Jadi dia ada berada di C1 seperti itu. Kalau menggunakan SendDirect seperti itu. Jadi kita harus satu persatu mengecek jurnalnya berada di Ki berapa. Contoh, Relizon. Kita copy, masuk ke Scopus, sources, kemudian title, kita pastekan. Fan sources. Oke, 982 Bapak Ibu, seperti itu nantinya. Jadi untuk mencari referensi melalui SendDirect, kita harus satu persatu mengecek. Biasanya kalau kata kunci Bapak Ibu itu umum, atau sering dicari, biasanya ada di kuartil 1, kuartil 2 Bapak Ibu. Mungkin kalau topik Bapak Ibu atau referensi Bapak Ibu itu unik atau mungkin masih sedikit di Scopus, itu biasanya kan juga jarang yang meneliti. Kadang ada di H1, mungkin H2, atau bahkan ada di kuartil 4 seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau Pak Jo itu menyarankan 80% jurnal dari Scopus, kemudian 20% itu Bapak Ibu bebas, bisa dari buku, undang-undang, kemudian bisa dari webpack, seperti itu. Apakah sudah terjawab Bapak? Terima kasih. Iya Bapak. Mudah-mudahan. Ya. Mas David mau tanya Pak David. Ya silahkan Bapak. Yang Scopus tadi, itu yang lisensi ya Pak yang dipakai oleh Pak David sekarang? Iya.
Tapi ketika Bapak mencari jurnal tujuan, Bapak mau submit ke jurnal tersebut, itu tidak perlu memerlukan lisensi, Bapak. Gimana? Jadi Ini jika maaf dibilang rame banget sih. jika Bapak mencari mencari jurnal tujuan atau Bapak mau submit jurnal, mencarinya lewat Scopus, itu tidak perlu memerlukan lisensi, Bapak. Seperti itu. Yang perlukan lisensi itu gimana? Jadi yang memerlukan lisensi ketika Bapak mencari referensi saja. Oh gitu. Iya, jadi kalau mencari jurnal tujuan masih aman, Bapak. Mas, boleh diulang yang bel tadi, Mas, untuk mendeteksi jurnal predator dari Ya. Scopus. Yang bel tadi saya agak telat tadi. Nah, ini mungkin pertanyaan juga relevan dari Bapak I Gede Agus Wibawa. Izin Mbak, mohon bisa diulangi bagaimana cara web resminya Scopus. Oke. Mungkin sekalian kita mencari Bapak Ibu melalui B-list tadi. Izin share screen. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Pak. Nanti Bapak Ibu untuk masuk ke dalam website jurnal silakan melalui Scopus atau melalui Simabu JR-nya. Mungkin kita masuk subjek area, kemudian education, oke? Edukasi. Kemudian kita bebas saja, bisa pilih yang mana saja. Computer and Education kita cek. Tahun sampai 2025 Bapak Ibu, seperti itu. Nah, biasanya kalau publisher besar itu antriannya menumpuk Bapak Ibu. Jadi di tahun 2024 ini antrian terbitannya sudah sampai di tahun 2025, itu juga ada seperti itu. Pastikan antriannya Pak. Yes, currently base Scopus tahun sekarang atau tahun 2025 sampai 2025. ya. Kemudian Scopus content coverage. Nah, pastikan lonjakannya itu tidak terlalu signifikan Bapak Ibu. Jadi fluktuasinya itu stabil seperti itu. Ini oke, masih tidak ada 2 kali atau 3 kali lipatnya. Kemudian Bapak Ibu kalau ada syarat tertentu, mungkin ke guru besar, SJRC kan harus lebih dari 0,15. Nah, ini 3,65. Nah, ini sudah berapa kali guru besar ini Bapak Ibu? Kalau 3,6 seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, kita juga bisa cek melalui B-list apakah jurnal ini terindeks predator. Kita copy nama jurnalnya. Kemudian Bapak Ibu bisa masuk ke dalam B-list. Nah, nanti Bapak Ibu silahkan paste nama jurnalnya di bagian search for publisher. Kita paste, kemudian enter. Kita cek Bapak Ibu ada. Nah, di sini include after reading. Jadi tidak ada jejak atau terindikasi sebagai predator seperti ini Bapak Ibu. Berbeda hanya kalau misal Bapak Ibu pernah mungkin pernah mendengar ada publisher tertentu yang di backlist. Contohnya MDPI, Hindawi, Frontier. Coba kita MDPI Bapak Ibu. MDPI. Enter. Nah, di sini keluar Bapak Ibu. Coba kita masuk. Saya memutuskan untuk tidak memasukkan MDPI ke dalam daftar itu sendiri. Namun saya akan mendesak siapapun yang ingin menerbitkan dengan penerbitan ini untuk membaca artikel. Secara bersama memiliki kemungkinan masalah etika penerbitan mereka dan artikel terbaru yang membahas pertumbuhan mereka. Nah, nanti Bapak Ibu silahkan cek di institusi masing-masing. Adakah publisher tertentu yang di backlist seperti itu? Contohnya FDPS, kemudian Frontier atau Hindawi seperti itu Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu silahkan cek seperti itu. Kemudian untuk masuk ke halaman jurnal, Bapak Ibu bisa melalui ISSN. Bapak Ibu copy saja. Kemudian kita tab baru, cari Simago JR.
Simago JR, kita klik saja Bapak Ibu. Kita paste ISSN-nya, kemudian kita enter. Kita klik nama jurnalnya, kita ke bawah, di bagian information, di bawah itu ada homepage untuk masuk ke dalam halaman jurnalnya Bapak Ibu. Tinggal kita klik saja. Oke. Nah, ada halaman jurnal dari website jurnalnya Bapak Ibu seperti itu. Nanti Bapak Ibu jangan pernah mencari melalui Google, langsung diketikkan nama jurnalnya. Takutnya Bapak Ibu kena jurnal cloning seperti itu. Karena ada juga kemarin mungkin dari peserta, dia cerita, Mas saya itu udah publish di sini tapi kok belum muncul ya. Kemudian ketika saya cek nama jurnalnya, ternyata nama webnya itu berbeda dengan ketika submit peserta tersebut seperti itu Bapak Ibu. Padahal sudah membayar 12 atau 15 juta seperti itu. Kalau seperti itu kan sayang ya Bapak Ibu. Sampai sini Bapak Ibu ada yang dipertanyakan. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu masih bingung, Mas di bagian Scopus Content Coverage itu yang bagus gimana? Nah, biasanya jangan sampai 2 atau 3 kali lipatnya Bapak Ibu kenaikannya. Seperti itu. Contohnya bisa kita lihat di websitenya, coba title Webologi. Nah, ini adalah salah satu contoh jurnal yang sudah discontinue Bapak Ibu. Coverage discontinue in Scopus. Kita cek Bapak Ibu Scopus Content Coverage-nya. Nah, 28 plus 94 Bapak Ibu. Itu kan hampir 3 kali lebih ya Bapak Ibu. Kemudian dari 94 285 itu juga 3 kali lipatnya. Jadi kenaikan seperti inilah yang biasanya nanti discontinue seperti itu Bapak Ibu. Sampai sini Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan? Cukup. Silakan Bapak Ibu kalau masih ada pertanyaan. Lanjut Pak, lanjut. Lanjut. Oke. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Azura. Mohon izin Mbak, izin bertanya, apakah Scopus fokus ke internasional jurnal? Jika ingin menulis jurnal bahasa Indonesia dan mau dipublish, apakah bisa lewat Scopus juga? Saya akan jawab Bapak Ibu. Untuk Scopus itu berbahasa Inggris nantinya karena kan terindeks di internasional ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau menulis dengan bahasa Indonesia mungkin nanti masuk ke Sinta seperti itu. Karena kan kalau Sinta itu masih nasional ya Bapak Ibu. Mungkin ada juga yang Sinta 1 sudah terindeks internasional seperti itu bisa. Tapi kalau di Scopus itu berbahasa Inggris Bapak Ibu seperti itu. Apakah sudah terjawab Bapak Ibu? Oke. Boleh nanya Pak? Boleh, silakan Bapak. Pak Hafiz, kalau kita ingin publish ke jurnal, ya, bagusnya pada jurnal yang multi disiplin atau monodisiplin. Kan banyak. Ada yang multidisiplin, ada kesehatan, ada hukum, ada religi, ada sosial humaniora, ada ekonomi ya. Nah, apakah bagus yang monodisiplin, misalnya khusus jurnal ekonomi, pemasaran ekonomi, finance, atau jurnal sosial sains saja, misalnya itu gimana peluang sekaligus peluangnya diterima itu bagaimana? Ya, baik Bapak. Nah, mungkin nanti disesuaikan dengan syarat Bapak Ibu. Mungkin kalau ke guru besar itu tidak boleh di multidisipliner. Itu kalau nggak salah saya pernah dengar dari peserta tidak boleh. Harus yang selinier, misal edukasi ya harus ke bidang edukasi sesuai dengan jurnalnya seperti itu. Kalau Bapak Ibu hanya pengen mempunyai Scopus itu juga bisa di multidisipliner seperti itu. Apakah sudah terjawab Bapak?
Jadi lebih baik ke mono ya Mas, yang tidak multi ya Pak ya. Iya, kalau bagusnya tidak ke multi, Bapak. Peluangnya juga lebih besar Pak, Nah, diterimanya nanti, atau gimana? Peluang. nah, jadi untuk peluang Bapak Ibu, itu kan disesuaikan dengan jumlah terbitannya. Semakin jumlah terbitannya besar, berarti peluang Bapak Ibu juga besar. Misalnya, dalam setahun terbitannya 1000. Nah, peluang Bapak kan juga besar daripada yang setahunnya itu cuma 100. Seperti itu. Berarti kan peluangnya Bapak lebih besar yang 1000 daripada yang 100. Seperti itu. Tapi kalau itu mono gimana Mas? Multi, 1000 tapi multi, 100 tapi mono gitu. Nah, Mono biasanya disiplin. ya, kalau yang multidisiplin itu biasanya lebih lama Bapak, karena kan semua bidang masuk ya Bapak. Iya. Antriannya biasanya lama seperti itu. Jadi lebih ke yang mono Pak ya. Iya, Terima kasih Mas. iya Bapak. Mungkin saya lanjutkan Bapak Ibu. Untuk pertanyaan berikutnya dengan Ibu Made Ria Deviani. Oke. Sore Mbak, mohon dibantu tentang Grammarly. Apakah bisa translate naskah semua dari Word lalu baru dicek grammarnya? Nah, mungkin saya jawab Bapak Ibu. Untuk Grammarly itu fungsinya hanya memperhalus kosakata. Jadi untuk translate, Bapak Ibu tetap menggunakan bisa Google Translate atau mungkin lewat DeepL itu bisa. Baru nanti setelah ditranslate ke dalam bahasa Inggris, kita Grammarly. Karena kan kalau Bapak Ibu menggunakan Google Translate atau mungkin DeepL itu kan gratis ya Bapak Ibu. Jadi bahasanya mungkin masih kasar atau acak-acakan. Nah, kita bisa memperhalus menggunakan Grammarly seperti itu Bapak Ibu. Contohnya di Google Translate pakainya is, tapi di Grammarly mungkin pakai are atau mungkin atau ada kata-kata yang lebih masuk ke akademisi seperti itu. Nanti Grammarly akan mengarahkan untuk kosakata yang lebih halus seperti itu Bapak Ibu. Apakah sudah terjawab Ibu Made? Boleh nambah Mas? Udah Mas, terima kasih banyak. Gimana Bapak? Ini terkait tadi Grammarly dari Ibu Made. Ya. Jadi kalau ke Grammarly bagusnya per paragraf atau sekaligus satu file. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Untuk Grammarly itu ada dua, yang tertaut di Microsoft Word, ada juga yang di laptop Bapak Ibu. Kalau yang tertaut di Microsoft Word, dia akan membaca satu dokumen penuh Bapak Ibu, seperti itu. Dia akan membaca satu dokumen penuh. Mungkin kalau yang beli Pak, yang Grammarly ya, Premium. Ya itu Bapak. Nah untuk Grammarly, Bapak Ibu disarankan nanti menggunakan yang premium, jangan yang gratisan. Kalau kata Pak Jo seperti ini, masa gratis mau selamat kan seperti itu. Jadi kita kalau bisa yang premium itu murah Bapak Ibu, per bulan itu 15.000. Bisa di Shopee atau Tokped seperti itu ada. Ini Mas Haris, masalahnya gini Mas. Iya Bapak. Dari pengalaman saya, kalau kita udah dari Google Translate satu file, iya, terus di Grammarly masuk. Nah, yang hilang itu ini citasinya, citasi apa? Citasi atau referensinya itu nggak nyala lagi. Ya. Jadi kita harus ngetik ulang lagi satu-satu lagi lah. Maka ada solusinya biar walaupun di Grammarly tapi apa citasinya itu masih aktif loh, pasif, sehingga kita nggak perlu ulang lagi ngetik lagi gitu. Nah, gitu Mas. Jadi ini Bapak pengalaman saya kalau untuk mentranslate, saya biasanya lebih suka satu kata daripada yang full dokumen. Emang lebih lama, cuma untuk hasil itu lebih bagus. Seperti itu. Jadi misal, Bapak translate dulu sebelum ada citasi Bapak blok, kemudian Bapak translatekan. Nanti setelah citasi,
diblok lagi sampai menemukan citasi. Jadi untuk citasi itu jangan sampai ikut ke translate seperti itu. Itu hasilnya lebih bagus daripada yang Bapak langsung membaca satu dokumen. Dan biasanya untuk citasi hilang seperti itu. Walaupun resikonya harus ngetik ulang ya Pak, ini ya Pak, apa citasinya itu. Iya, kalau satu dokumen resikonya itu Bapak bekerja 2 kali citasi ulang. Walaupun per paragraf juga sama kalau salah Mas Hafiz. Walaupun saya mentranslate satu per paragraf, ya juga hilang itunya citasinya. Nah, nanti jangan sampai ikut Bapak untuk citasinya. Mungkin saya contohkan sedikit. Iya, Mas, benar. Ya. Teruskan. Nanti silakan Bapak Ibu untuk translate kita kontrol A dulu. Nah, di sini kan masih aktif ya Bapak Ibu untuk citasi. Cara translate-nya misal kita blok dulu. Jangan sampai citasi ikut. Jadi sampai sini dulu kita translate. Kita misal ke Indonesia dulu, oke. Kemudian dari citasi lagi Bapak Ibu, kita blok lagi sampai menemukan hampir citasi. Kita klik translate lagi, oke. Kita insert. Kemudian kita mulai lagi dari setelah citasi sampai sebelum citasi. Kita translate lagi Bapak Ibu, kemudian kita insert. Jadi untuk translate emang lebih lama, tapi untuk hasil itu lebih bagus Bapak Ibu, seperti itu. Kita cek kontrol A lagi, apakah yang kita translate masih ada. Nah, di sini masih aktif Bapak Ibu. Seperti ini. Untuk Grammarly-nya Mas? Nah, untuk Grammarly nanti silakan. Satu-satu juga. Untuk Grammarly kita tinggal open saja Bapak Ibu. Nah ini saya sudah menggunakan yang akun premium Bapak Ibu seperti ini. Jadi untuk akun premium di bagian fungsi keempatnya itu berjalan. Tinggal Bapak Ibu klik sama klik saja. Mungkin important bisa diganti esensial. Bawa lagi. Nah di sini ada kalimat yang hijau itu ditambahkan, kemudian contributing dihapus. Tinggal kita replace. Di sini sudah tergantikan. Untuk Grammarly nanti Bapak Ibu cukup tinggal klik saja Bapak Ibu seperti itu. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau gini Mas, Ya. kalau sudah pakai Grammarly, ya. Apakah sudah tidak perlu pakai jasa proofreader? Proofread. Iya. Jadi untuk pengalaman di Rumah Scopus Bapak Ibu, ketika menggunakan Grammarly itu sudah cukup. Kecuali kalau jurnal, biasanya ada juga jurnal yang meminta profit dan dari jurnal tersebut sudah ada jasa profitnya seperti itu. Itu bisa juga. Cuma takutnya pengalaman juga ada yang submit di jurnal A saja disuruh profit menggunakan jasa jurnalnya. Ternyata itu di reject juga. Padahal untuk profit itu 3 sampai 5 juta. Itu kan juga sayang ya Bapak Ibu seperti itu. Apakah diterima Pak? Enggak, jadi untuk Grammarly itu pakai yang langsung di Word ya Pak ya? Iya, langsung yang di Word saja Bapak. Kalau yang beli di premium bisa Pak? Gimana Bapak? Kalau kita beli yang premium bisa langsung dipasang di Word itu? Bisa nanti Bapak install dulu aplikasinya. Kemudian ketika open Grammarly itu biasanya ada login. Bapak harus login terlebih dahulu. Baik, terima kasih Mas David. Untuk yang lain. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Ke pertanyaan berikutnya mungkin dari
Bu Anita, mohon izin Kak, saya mencoba mengecek International Journal of Evaluation and Research in Education. Scopus Content Coverage-nya tahun 2023 ada 251 dokumen. Tahun 2024 sebanyak 427 dokumen. Apakah aman? Nah, kalau saran saya itu lewatkan saja. Bapak Ibu cari yang lain. Karena kan untuk kenaikannya itu hampir 2 kali lipatnya. Dan di tahun 2024 ini itu masih ada 3 bulan lagi seperti itu. Kan ini masih ada Oktober, November, Desember Bapak Ibu. Biasanya di kemungkinan itu masih bisa sampai 500 dokumen di tahun ini Bapak Ibu seperti itu. Nanti cari yang lain saja Bapak Ibu. Apakah sudah terjawab Bapak Ibu? Sudah, Kak. Makasih. Ya. Mohon maaf Pak, kayaknya saya belum paham Yang mana itu? yang barusan. Nah, mungkin saya langsung contohkan saja. Saya share screen. Kita copy terlebih dahulu. Saya copy. Kemudian kita masuk ke dalam halaman Scopus. Sources, Bapak Ibu. Kemudian kita pilih title karena sudah mengetahui nama jurnalnya. Dan sources. Open link new tab, Bapak Ibu. Nah, di sini 2019 itu 2024 oke. Untuk SJR ke guru besar juga oke, Bapak Ibu. Kemudian kita cek di Scopus Content Coverage. Nah, di sini kenaikannya kan terlalu signifikan ya Bapak Ibu. Kita bisa cek 3 tahun atau 4 tahun terakhir. Misal dari 2021 ke 2023, 239 itu oke lah. Kemudian 239 ke 251 itu kenaikannya juga tidak terlalu signifikan. Kemudian di tahun 2023 ke 2024 ini kan kenaikannya signifikan ya Bapak Ibu, hampir 2 kali lipatnya. Hampir 1 kali lipat loh. Nah, kemudian di tahun 2024 ini belum berakhir. Masih sekarang bulan Oktober. Masih ada Oktober sampai akhir November, Desember. 3 bulan lagi Bapak Ibu. Kemungkinan untuk tahun 2024 ini sampai Desember itu 500-an Bapak Ibu. Jadi kita tinggalkan saja untuk amannya. Kita cari jurnal yang lain. Seperti itu Ibu. Apakah sudah paham Ibu? Atau mungkin masih bingung? Aduh Bapak, jadi emangnya kalau penuhan masalahnya di mana Bapak? Nah, untuk kenaikan nanti bisa discontinue Ibu kalau kenaikannya 2-3 kali lipat. Ya, misal contohnya seperti ini Ibu. Mungkin yang tadi kita menggunakan webologi. Oh gitu ya Pak ya. Ya. Nah, ini mungkin bisa menjadi mungkin acuan atau mungkin itu juga. Nah, di sini Bu, dari 18 ke 28. Kemudian 28 ke 96 itu 3 kali lipat. Dari 94 ke 285 itu kan 3 kali lipatnya ya Bu. Kemudian langsung discontinue seperti itu. Sepertinya enggak ya Pak ya. Gimana Ibu? Di discontinue karena nggak logis gitu maksudnya Ya, gitu ya. biasanya dari jurnal itu kan mungkin sudah dicek Scopus dari pihak Scopusnya. Nah, pihak jurnalnya tinggal wah ini mau di-continue, tinggal kita menerima dokumen, kemudian tanpa harus revisi dan sebagainya, menerima uang. Seperti itu Ibu. Baik, makasih Bapak. Iya. Apakah ada pertanyaan lain Bapak Ibu atau mungkin masih bingung? Cukup untuk ini Pak. Iya. Cukup untuk barusan. Nah, kemudian mungkin kita lanjut Bapak Ibu ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Nurmala.
saya upload artikel ke dalam jurnal nasional dengan bahasa Indonesia dan saya upload dalam bahasa Inggris dalam jurnal internasional, apakah akan terdetek? Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu. Kita kalau untuk penulis kan kita ada etikanya ya Bapak Ibu. Tidak boleh mengupload jurnal yang sama. Walaupun yang satu bahasa Indonesia, yang satu bahasa Inggris. Itu kita tidak boleh Bapak Ibu seperti itu. Atau mungkin satu jurnal kita langsung submit ke 5 jurnal. Itu kan tidak boleh. Nanti Bapak Ibu malah bisa ke backlist seperti itu. Apakah sudah terjawab dari Ibu Normala? Diulang Mas, maksudnya gimana Mas? Jadi seperti ini Bapak Ibu. Jadi satu artikel jangan pernah nanti Bapak Ibu submit lebih dari satu jurnal dalam waktu yang sama. Jadi misal jurnal education Bapak submit ke jurnal A. Nah, Bapak harus nunggu dulu sampai di reject, baru Bapak bisa pindah ke jurnal lain. Jangan sampai satu jurnal Bapak Ibu submit di 5 jurnal sekaligus. Itu kan melanggar kode etik ya Bapak Ibu. Biasanya ketika Bapak Ibu submit itu ada pernak-pernik submit juga. Nah itu di dalamnya mungkin cover letter, kemudian ada juga conflict in interest, ada juga yang menyatakan artikel ini belum pernah dipublish di jurnal manapun. Biasanya ada juga pernyataan seperti itu. Jadi kalau kita kirim cuman satu terus tunggu sampai ada di reject atau enggak gitu ya? Iya Bapak. Jadi kalau bisa kalau Pak Jo, silakan Bapak Ibu buat sebanyak-banyaknya artikel. Jadi misal Bapak buat jurnal A, langsung submit. Kemudian buat lagi jurnal B, submit lagi ke jurnal lain. Sampai mungkin 5 artikel yang Bapak buat. Kemudian 2-3 bulan tinggal Bapak Ibu menunggu hasil ke 5 paper tersebut. Seperti itu. Mungkin ada yang di reject, yang diterima. Gimana Ibu? Kalau misalnya kita bagiannya itu kita pisah, lalu kita cara mengatasinya, maksud saya sub bagiannya aja kita ambil per satu sub aja, lalu itu yang kita kembangkan, kita publish ke jurnal internasional, boleh nggak? Bisa Ibu. Misal satu disertasi itu kan ada mungkin subbagiannya Bapak Ibu, perbagian. Nah, nanti perbagian Bapak Ibu juga bisa membuat jurnal. Salah satu contohnya Renner dari Solo di Rumah Scopus. Satu disertasi itu menjadi 7 atau 8 jurnal seperti itu Ibu. Oke, terima kasih Pak. Bentar, Mas Hafiz. Ya, silakan Bapak. Jadi saya berikan itu ya, bisa hasil disertasi, ya, bisa topiknya itu bisa ada 7 variabel. Mau dibikin jurnal berapa paper gitu ya. Ya. Yang jadi masalah kan nanti nggak terjadi plagiat karena mungkin latar belakang atau riset gap-nya mungkin ada kesamaan. Yang kedua, apa istilahnya? Apakah boleh misalnya untuk Scopus hanya saya 2 variabel saja, bukan X1 ke Y, misalnya gitu. Misalnya dari 7 dipecah untuk menjadi katakan 5 paper, lalu bisa X1 dengan Y nanti 1 paper, X2 dengan Y 1 paper. Apakah boleh begitu? Lalu kemungkinan terjadi kesamaan nanti itu. Mohon pencerahannya Pak. Oke, Bapak. Besar pengalaman Mas Hafiz. Untuk mungkin latar belakang ya Bapak Ibu. Iya. Untuk latar belakang, misal Bapak Ibu membuat anggap saja tidur malam hari menggunakan lampu nyala dan tidak menggunakan lampu. Itu kan sudah hal yang berbeda ya Bapak Ibu. Mungkin latar belakangnya kita bisa otak-atik sedikit, walaupun itu hampir mirip. Atau mungkin tidur malam hari menggunakan lampu menyala dan mendengarkan musik. Nah, itu kan juga bisa Bapak Ibu. Nanti kan berbeda biasanya perilakunya. Nah,
di latar belakang silakan Bapak Ibu modifikasi walaupun variabelnya itu X, Y, Z dan lainnya. Kemudian di apakah boleh dua variabel? Oke, mungkin saya contohkan paper Pak Ju yang mungkin terlalu simpel ya Bapak Ibu. Oke, kita masuk ke set. Bentar. Dokumen. Quickly. Oke, kita cari dengan backslash effect. Itu artikel Pak Jo semua, Mas? Ya, Bapak. Banyak ya. Oke, kita cek. Nah, ini Bapak Ibu. Mungkin kalau ini buat penyemangat Bapak Ibu saja, atau mungkin bisa buat acuan Bapak Ibu. Nah, coba kita lihat Bapak Ibu. Di sini hanya 5 halaman Bapak Ibu. Menggunakan 5 halaman. Itu saja sudah terpotong. Judul, afiliasi, kemudian abstrak. Nah, ini sudah 1 halaman ya Bapak Ibu. Introduction mungkin cuma sedikit di halaman pertama. Kemudian kita cek lagi ke bawah. Nah, di halaman terakhir ini sudah referensi Bapak Ibu. Referensi saja 1/4. 1/4 dikurangin 1 halaman lagi Bapak Ibu. Papernya tinggal 3 halaman Bapak Ibu. Jadi papernya hanya simpel. Kemudian Bapak Ibu di sini kita masuk ke abstrak. Coba. Oke. Untuk responden di sini hanya menggunakan, coba kita baca dulu. Di sini hanya seek student Bapak Ibu. Seek student, kemudian hanya 6 student. Iya, untuk respondennya hanya 6 Bapak. Kemudian kita bisa cek di sini menggunakan, coba variabelnya berapa Pak? Coba kita menggunakan kuantitatif Bapak Ibu. Kuantitatif deskriptif. Kemudian untuk variabelnya, variabel responden hanya seek student. Kemudian kita cek Bapak Ibu yang di dalamnya atau hasil. Di sini hanya menggunakan pre sama post saja. Mungkin ini semangat Bapak Ibu atau mungkin jadi acuan Bapak Ibu. Paper yang simpel saja itu bisa masuk ke Scopus Bapak Ibu. Seperti Ini itu. berapa Pak? Kita cek Bapak Ibu. Hi berapa? Kita cek. Hi 3 Bapak. Biayanya berapa ya Kak? Gimana Ibu? Biayanya. Untuk Nah, kalau itu nanti saya kurang tahu Bu, kita harus masuk ke dalaman jurnalnya seperti itu. Mungkin itu hanya motivasi saja buat Bapak Ibu yang ibaratnya respondennya hanya 6, kemudian hanya hasilnya pre sama post, itu bisa masuk ke Scopus. Seperti itu. Nah, mungkin berhubung ini sudah mau jam 5 Bapak Ibu, kita cukupkan pertanyaan sharing session pada sore hari ini. Jika nanti Bapak Ibu belum ada pertanyaan yang belum terjawab, bisa join minggu depan Kamis, jamnya sama, 2:30 Bapak Ibu. 3:30 Mas. Iya, maaf, 3:30. Nah, mungkin kalau saya sama Mbak Hanifah ada salah-salah kata, mohon maaf Bapak Ibu, seperti itu. Dan setelah ini masih ada informasi mengenai jadwal camp di Rumah Scopus Bapak Ibu. Seperti itu. Untuk Mas Royan, Rumah Scopus, saya persilahkan. Silahkan, Mas Royan. Sambil nunggu boleh tanya Pak.
Boleh nanya Pak Amir? Mohon maaf Bapak, ini mungkin saya akan live terlebih dahulu karena saya akan berangkat ke Surabaya seperti itu. Izin dulu ya Bapak Ibu. Ya ke ini Bu Hanifah. Baik. Bu, untuk yang online, dengan online tuh minggu ini berarti baru dimulai tadi malam ya Bu? Izin bertanya boleh Bu Hanifah? Nggih. Ini mau tanya yang bimbingan online yang minggu ini dimulai baru tadi malam Bu ya? Iya, Bukan hari nanti Senin kemarin bukan Bu ya? minggu depan, Pak. Enggak, artinya bukan hari Senin kemarin. Pokoknya tanggal 16 Oktober ntar malam kah yang itu yang bimbingan online itu? Apa mulai ini sudah ya? Ada Bu Hanifah, bisa dijelaskan Bu? Oke, baik. Sebentar, ya. Terima kasih Mbak Hanifah dan Mas Fit dan Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi untuk berdiskusi bersama dalam webinar session sore hari ini. Mohon maaf ya, batasan waktu, jadi kita belum bisa berdiskusi lebih lama. Mungkin ada pertanyaan lagi bisa disampaikan di pertemuan minggu depan. Karena untuk pertemuan ini, webinar ini setiap hari Kamis pukul 15.30 rutin akan dilaksanakan sharing session untuk diskusi seperti itu. Terus kemudian untuk Bapak Ibu yang ingin papernya cepat lolos Scopus, wajib mengikuti lanjutan dari Scopus. Nah, kami menyediakan ada 2 pilihan untuk mengikuti program lanjutan ini, yaitu pendampingan online dan pendampingan offline. Pendampingan offline itu nanti camp. Kalau misalnya pendampingan offline itu nanti akan melalui Zoom seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian sudah banyak member Rumah Scopus yang berhasil lolos misalnya dalam waktu 6 bulan, bahkan kurang dari 6 bulan setelah mengikuti program lanjutan dari Rumah Scopus. Jadi Rumah Scopus dapat membantu Bapak Ibu sekalian untuk membantu menerbitkan artikel di Scopus. Mungkin saya jelaskan secara singkat saja Bapak Ibu karena mengingat waktu yang begitu singkat. Program camp atau pendampingan kelas offline itu berlangsung selama 3 hari dan didampingi secara intensif oleh Pak Jo dan tim Rumah Scopus dengan target minimal bisa submit 1 paper ke Scopus. Ini untuk program camp. Jadi Bapak Ibu campnya itu nanti di Jogja seperti itu. Kemudian selain itu Bapak Ibu juga akan mendapatkan fasilitas akun Scopus berlisensi, kemudian akan mendapatkan e-materi, kemudian cek plagiasi, sertifikat, dan penginapan khusus di Jogja dan konsumsi selama 3 hari, serta fasilitas lainnya yang ada di Basecamp Rumah Scopus. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan pendampingan secara offline, itu nanti kami akan menyediakan beberapa fasilitas di Basecamp Rumah Scopus. Seperti itu. Dan akan dilaksanakan selama 3 hari. Kemudian Bapak dan Ibu membawa hasil chat dan laptop nanti akan kami dampingin selama 3 hari untuk buat minimal 1 paper dan langsung submit ke Scopus. Kemudian selanjutnya setelah mengikuti camp yang di Jogja itu, Bapak Ibu juga akan tetap kami dampingi selama 1 tahun ke depan secara online melalui WA dan Zoom di tiap minggunya. Jadi setelah 3 hari itu tetap akan kami lakukan pendampingan juga terhadap Bapak Ibu untuk memonitoring untuk Scopusnya seperti itu. Kemudian untuk jadwal paling dekat di Jogja itu kami mulai besok pagi, Bapak Ibu, dan ada beberapa nanti yang akan saya tunjukkan. Nah, untuk pendampingan offline ini itu dikenakan biaya investasi sebesar 4 juta rupiah. Jadi Bapak Ibu membayarkan 4 juta rupiah untuk melakukan pendampingan offline yang tadi sudah saya sebutkan fasilitasnya apa saja, yang bermanfaat banget. Dan spesial untuk camp di Jogja itu udah termasuk penginapan selama 3 hari. Jadi Bapak Ibu membayarkan 4 juta rupiah itu nanti sudah
include semuanya seperti itu. Nah, kemudian karena camp ini kami batasi hanya 20 peserta saja, dengan harapan supaya pendampingannya itu bisa lebih intens dan lebih optimal. Nah, targetnya 3 hari submit 1 paper bisa tercapai, sehingga kenapa kami membatasi untuk 20 orang saja per batch-nya gitu. Nah, selanjutnya, untuk Bapak Ibu juga yang misalnya ingin mengikuti pendampingan tetapi berada di luar Jogja, Bapak Ibu bisa mengikuti pendampingan secara online. Seperti itu. Untuk mengikuti program kami yang kedua, yaitu pendampingan secara online. Nah, program kelas online ini berlangsung selama 8 kali, ya, 8 kali pertemuan, dan juga akan kami dampingi secara intensif tentunya, dengan target minimal bisa submit 1 paper di pertemuan 9. Jadi sama seperti di Camp Jogja, bedanya di Camp Jogja itu selama 3 hari aja, namun melalui online itu pertemuannya 8 kali pertemuan. Dan di pertemuan 9 itu sudah submit paper fokus. Kemudian dalam kelas ini akan diajarkan nanti metode cerdik sama seperti camp. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir yang mengikuti melalui online. Namun kami sampaikan secara online dan dari menetapkan judul hingga mencari referensi terbaik selain melalui scopus.com sampai dengan persiapan submit paper. Jadi walaupun Bapak Ibu melakukan pendampingan secara online, akan tetap kami dampingi secara intensif. Kemudian, selain webinar sebanyak 8 kali, Bapak Ibu juga akan mendapatkan 13 video materi dari Rumah Scopus. Semua videonya dapat Bapak Ibu akses selamanya dan ditonton berulang-ulang, jadi bisa dipelajari selamanya tanpa batas waktu. Seperti itu. Dan juga, untuk kelas online, nanti akan mendapatkan sertifikat setelah menyelesaikan semua video dan webinar dalam kelasnya tersebut. Nah, untuk kelas online, kami buka batch 8 ini, itu pada 16 September sampai dengan 2 Oktober. Nah, jadi untuk Bapak Ibu yang ingin jadi bulan Oktober, wajib mengikuti kelas online batch ini. Nah, untuk harga, untuk pendampingan online, biaya investasinya itu sebesar 1.875.000. Dan biasanya itu 995.000 untuk member lama. Tapi untuk minggu ini, bagi Bapak Ibu yang besar, di minggu ini, hari kami sampai dengan hari Minggu besok, kami berikan diskon menjadi 750.000 saja. Jadi dengan membayarkan 750.000 saja, Bapak Ibu sudah mendapatkan fasilitas pendampingan secara intensif dan monitoring melalui online hingga submit papernya di Scopus. Nah, terus bagaimana jika ingin mendaftar dan mendapatkan diskon? Ini langsung saya praktekkan saja secara singkat, nggih Bapak Ibu, karena terbatasan waktu. Jadi Bapak Ibu bisa masuk ke halaman Scopus, Rumah Scopus. Bisa masuk ke halaman Rumah Scopus, kemudian bisa nanti di-scroll, bisa nanti di-scroll ke bawah, dan nanti ada pilihan kelas. Nanti Bapak Ibu bisa langsung saja untuk kelas online, mendaftar kelas online. Kemudian nanti bisa mengisikan isi data diri yang sesuai dan password yang nggak diingat. Nah, seperti yang ada di layar Bapak Ibu. Oke. Kemudian nanti masukkan kupon member. Nah, nanti akan langsung otomatis menjadi harga promonya Bapak Ibu. Setelah itu klik lanjutkan. Nah, nanti setelah itu customer service kami akan menghubungi langsung ke Bapak Ibu saja, seperti itu. Jadi untuk pendaftarannya seperti itu Ibu, sangat simpel. Tinggal buka saja halaman Rumah Scopus, nggih. Kemudian nanti bisa langsung ikut masuk ke harga yang 750.000 bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftar untuk pendampingan secara online. Gitu. Begitu Bapak Ibu untuk informasi singkat tentang pendampingan Scopus yang diadakan dengan 2 metode, yaitu offline dan online. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin Bapak dan Ibu sebelum saya tutup. Baik, mungkin jika tidak ada pertanyaan, jika ada pertanyaan yang belum terjawab di minggu ini, bagi Bapak Ibu bisa menanyakan kembali, bisa disampaikan kembali di pertemuan selanjutnya, yaitu di hari Kamis, di jam yang sama. Seperti itu di hari Kamis juga, jam yang sama. Okay?
Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah gabung dan masih stay sampai di akhir. Kemudian saya sebagai moderator mohon maaf atas kata dan sikap yang kurang berkenan. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya di minggu ke depan. Saya tutup untuk webinar sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih. kasih. Mbak, saya sudah Semoga daftar yang 750.000 itu mulainya kapan ya, Mbak? Halo, Oh, Mbak. nggih. Ya, saya sudah daftar yang 750.000 itu mulainya kapan ya? Poin online. Yang Oktober ini, Mbak. Kalau izin menjawab nanti saya nanti akan dihubungi langsung dengan CS kami untuk jadwalnya ya. Untuk jadwal webinarnya. Untuk nomornya mungkin bisa disebutkan Bapak atau di chat nanti bisa dikabarkan. Oh ya, saya sebutkan kah? Iya boleh Bapak. 0812 ya, ya. Oke. 55 Oke. 36 278. 278. Oke, dengan Bapak siapa? Widiarto. Dengan Bapak Widiarto, siapa? Mas. Widiarto. Widiarto. Oke, siap Bapak nanti saya hubungi ya. Baik, untuk daftarnya itu bisa melalui laman Rumah Scopus Ibu Pustati, ya, bisa langsung masuk saja ke lamannya itu, kemudian nanti bisa di-scroll ke bawah, nanti ada pilihan kelas, nanti bisa langsung diklik pilihan kelas pendaftaran online, gitu, seperti itu. Oke. Oke, mungkin itu dulu. Oke, sami-sami, baik.